Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Keterkaitan Variabel Kinerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM 2301125, ada Faikotul Ailia dengan NIM 2301126, ada Rahmawati Ningsi dengan NIM 2301128, dan yang terakhir ada Muhammad Januar Anam dengan NIM 2301129. Topik yang dibahas pada bab ini yakni yang pertama ada keterkaitan variabel kinerja, yang kedua ada analisis faktor, yang ketiga ada analisis korelasi, yang keempat ada diagram tulang ikan, dan yang terakhir ada analytical hierarchy process. Topik yang pertama yakni keterkaitan variabel kinerja. Dalam struktur organisasi perusahaan, pada umumnya terdapat 4 level yang berkaitan dengan manajemen kinerja, dan di antara level tersebut harus terdapat keterkaitan antar variabel kinerjanya, yaitu yang saling mendukung keunggulan perusahaan untuk berkompetisi. Keterkaitan variabel kinerja ini merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen kinerja. Dengan mengeksploitasi dan mengeksplorasi lebih jauh keterkaitan tersebut secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah yang ada, perusahaan akan mendapatkan keterkaitan yang valid antar variabel kinerja itu. Beberapa metode yang digunakan untuk mengeksplorasi keterkaitan variabel kinerja ini antara lain yakni yang pertama ada analisis faktor, yang kedua ada analisis korelasi, yang ketiga ada penggunaan diagram tulang ikan, dan yang terakhir ada penggunaan analisis hierarki proses. Selanjutnya yakni analisis faktor. Analisis faktor akan menyederhanakan hubungan yang beragam dan kompleks pada set data atau variabel amatan dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling berhubungan atau mempunyai korelasi ke dalam suatu struktur data yang baru yang mempunyai set faktor yang lebih kecil. Fungsi analisis faktor. Yang pertama ada menentukan himpunan dari dimensi yang tidak mudah diamati dalam himpunan variabel. Yang kedua ada mengelompokkan orang-orang ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda ke dalam populasi. Yang ketiga ada mengidentifikasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis lanjutan. Yang keempat ada membentuk himpunan dari variabel dengan jumlah lebih sedikit untuk menggantikan sebagian atau seluruh himpunan variabel awal. Yang kelima ada menganalisis suatu fenomena dengan data yang sangat besar. Yang keenam ada menjabarkan atau menguraikan suatu kaitan yang kompleks dan dapat mengidentifikasikan pengaruh dari luar independen. Penggunaan analisis faktor dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu penyelidikan untuk penemuan. Analisis faktor digunakan untuk menyelidiki dan mendeteksi suatu pola dari variabel-variabel yang ada dengan tujuan untuk menemukan suatu konsep baru dan kemungkinan pengurunan data dari data dasar. Yang kedua, penegasan suatu hipotesis. Analisis faktor ini digunakan untuk menguji suatu hipotesis mengenai struktur dan variabel baru yang berkaitan dengan sejumlah faktor yang signifikan dan faktor loading yang diharapkan. Dan yang terakhir, alat pengukur. Analisis faktor digunakan untuk membentuk variabel-variabel agar dapat digunakan sebagai variabel baru pada analisis. Selanjutnya, metode analisis faktor. Ada beberapa teknik analisis keterkaitan variabel yang ada dapat digolongkan ke dalam analisis faktor, yaitu yang pertama analisis komponen. Merupakan teknik reduksi data yang bertujuan untuk membentuk suatu kombinasi linier dari variabel awal dengan memperhitungkan sebanyak mungkin jumlah variasi dari variabel awal. Yang kedua, analisis faktor umum, yang merupakan model faktor yang digunakan untuk mengidentifikasikan sejumlah dimensi dalam data yang tidak mudah dikenali. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasikan dimensi laten yang dipresentasikan dalam himpunan variabel awal.
Analisis faktor juga dapat digunakan untuk melakukan validasi. Metode ini guna untuk mengukur korelasi antar variabel-variabel manifest yang akan membentuk variabel laten. Variabel laten dibentuk oleh beberapa variabel manifest yang mengalami proses agresis dan setiap variabel manifest diwakili oleh satu item pertanyaan dalam kuesioner. Jadi terdapat hubungan korespondensasi satu-satu antara satu item pertanyaan dengan satu variabel manifest tertentu. Untuk setiap item yang ada dalam kuesioner, hubungan antara variabel manifest dengan variabel laten ditunjukkan oleh bobot faktor. Untuk mengelompokkan variabel manifest menjadi variabel laten, setiap variabel manifest harus dihitung korelasinya dengan variabel manifest lain. Analisis faktor digunakan untuk menjamin bahwa item-item pertanyaan dalam kuesioner dapat mempresentasikan dengan baik variabel-variabel laten yang diselidiki. Analisis faktor dapat mereduksi data variabel manifest menjadi beberapa variabel laten yang jumlahnya lebih sedikit dengan memanfaatkan tingkat hubungan antar variabel. Pada gambar tersebut terdapat 9 variabel yang saling berkorelasi satu dengan lainnya. Analisis faktor mengagresikan variabel manifest tadi ke dalam 3 faktor berdasarkan keterkaitan antar variabel. Demikian sehingga faktor 1 dibentuk oleh variabel manifest X1, X3, X4, dan X6. Faktor 2 oleh X2, X7, dan faktor 3 oleh X5, X8, dan X9. Langkah-langkah analisis faktor. Tahap 1 penentuan variabel. Tahap 2 matriks korelasi. Tahap 3 ekstraksi faktor. Tahap 4 matriks faktor sebelum dirotasi. Tahap 5 matriks faktor setelah dirotasi. Tahap 6 menentukan bobot faktor. Analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk menyelidiki hubungan antar variabel dan untuk membuat kesimpulan mengenai salah satu variabel dengan basis variabel lainnya. Arah hubungan antara dua variabel dapat dibedakan menjadi 3, yaitu korelasi langsung, korelasi berlawanan, dan tidak berkorelasi. Manfaat analisis korelasi dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan variabel dari dua fenomena yang berbeda, dapat memperkirakan dan meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dapat memperkirakan nilai dari satu variabel berdasarkan nilai dari variabel yang lainnya. Kemudian yaitu metode diagram tulang ikan. Nah, selain menggunakan analisis korelasi, keterkaitan antar variabel juga dapat menggunakan alat bantu berupa diagram tulang ikan. Nah, diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau bisa juga disebut Ishikawa diagram merupakan alat analisis yang memberikan cara pandang yang sistematis terhadap sebab dan akibat yang timbul atau kontribusi pada suatu akibat. Nah, karena fungsi inilah diagram tulang ikan juga disebut sebagai cause effect diagram. Kemudian yaitu langkah-langkah untuk membuat diagram tulang ikan. Yang pertama, kita gambar terlebih dahulu diagram tulang ikannya. Kemudian kita membuat daftar masalah atau isu yang dipelajari pada bagian kepala ikan. Kemudian setelah itu kita memberikan label pada tiap-tiap tulang ikan. Nah, dalam label ini kita bisa membagi menjadi 4 kategori atau 5 kategori sesuai dengan permasalahan atau isu yang dihadapi. Misalnya contohnya kategori 4P. Nah, itu isinya berupa metode, mesin, materials, atau manpower. Bisa juga 4P yang berisi place, prosedur, people, dan policy. Kemudian bisa juga 4S, yaitu surrounds, supplier, system,
dan juga skill. Nah, kategori tersebut itu dapat dikombinasikan untuk memperkaya ide dan membantu dalam pengorganisasian ide. Kemudian yaitu setelah itu kita menggunakan teknik idea generating. Nah, misalnya melalui brainstorming untuk mengidentifikasi faktor pada tiap kategori yang mungkin menyebabkan masalah atau akibat yang sedang dihadapi. Nah, dalam hal ini para anggota organisasi itu harus memperkaya ide dengan memunculkan pertanyaan apa nih yang menyebabkan atau mengakibatkan masalah yang sedang dihadapi, yang sedang kita hadapi. Nah, kemudian kita ulangi lagi proses sebelumnya untuk masing-masing faktor yang akan menghasilkan subfaktor. Nah, kemudian melanjutkan dengan pertanyaan mengapa ini tuh bisa terjadi dan memasukkan segmen tambahan pada tiap faktor juga dan tiap subfaktor juga. Kemudian langkah selanjutnya kita mengulangi hal yang sama hingga tidak ada lagi informasi penting yang tertinggal saat timbul pertanyaan mengapa itu bisa terjadi. Nah, kemudian analisis hasil dari diagram tulang ikan itu dilakukan setelah anggota tim menyetujui bahwa jumlah yang tepat telah ditambahkan dan digambarkan secara detail pada tiap kategori atau subkategori. Nah, jika terdapat beberapa hal yang sepertinya berulang pada kategori yang lain, ini disebut sebagai penyebab yang paling umum. Nah, untuk masing-masing item yang masuk dalam kategori penyebab yang paling umum, tim harus meraih konsensus dalam daftar menurut prioritas, di mana prioritas pertama itu adalah penyebab yang paling mungkin. Kemudian metode selanjutnya yaitu analytical hierarchy process. Nah, untuk melihat bobot keterkaitan antar variabel itu juga dapat menggunakan yang namanya metode analytical hierarchy process atau disingkat AHP. Nah, analytical hierarchy process ini merupakan alat bantu pengambilan keputusan yang lebih sederhana. Nah, untuk menangani masalah yang kompleks, tidak terstruktur, bahkan yang multi atribut. Nah, metode ini tuh dikembangkan oleh Satie pada tahun 1980. Nah, kekuatan metode AHP ini terletak pada kemampuan untuk meniru pendapat manusia tentang aturan yang penting dalam faktor yang berbeda. Nah, untuk mewujudkan tujuan atau hasil serta untuk membantu menstrukturkan masalah yang kompleks dan multi atribut. Nah, dalam penyusunan analytical hierarchy process itu terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu yang pertama, desain hierarki, yang kedua, memprioritaskan prosedur, dan yang ketiga, menghitung hasil. Nah, langkah yang pertama yaitu desain hierarki. Yang dilakukan analytical hierarchy process pertama kali itu adalah memecah persoalan yang kompleks dan multi kriteria menjadi sebuah hierarki. Nah, proses dekomposisi menyusun masalah berdasarkan komponen utama. Hierarki paling atas menunjukkan pada fokus yang terdiri dari satu elemen yang meliputi tujuan yang menyeluruh. Nah, elemen yang mempengaruhi keputusan itu disebut sebagai atribut atau kriteria yang menunjukkan tingkat hierarki yang lebih bawah, yang mungkin memiliki beberapa elemen. Nah, atribut merupakan mutually eksklusif dan prioritasnya tidak bergantung pada elemen hierarki di bawahnya. Nah, tingkatan paling bawah dari hierarki itu disebut sebagai alternatif. Nah, ini merupakan pilihan keputusan yang bisa diambil oleh sebuah organisasi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian langkah kedua yaitu memprioritaskan prosedur. Nah, setelah masalah tersebut berhasil dipecahkan menjadi struktur hierarki, kemudian dipilih prioritas prosedur untuk mendapatkan nilai
keberartian relatif dari masing-masing elemen di tiap levelnya. Nah, penilaian berpasangan dimulai dari level kedua atau level pertama atribut dan diakhiri pada level paling bawah yaitu alternatif. Nah, pada tiap level ini masing-masing elemen dibandingkan berpasangan satu dengan lainnya untuk mendapatkan nilai tingkat keberartian berdasarkan elemen yang berada langsung di level atasnya. Nah, pembuat keputusan harus mengekspresikan preferensinya di antara pasangan elemen. Nah, setiap penilaian berpasangan ini dilakukan perhitungan menurut Sati pada tahun 1980 dan 1982 sebagai berikut. Yang pertama itu pada hierarki atas ya, itu sama penting. Yang kedua sedikit lebih pada poin ketiga itu sedikit lebih penting. Poin 5 kuat lebih penting. Poin 7 sangat kuat lebih penting. Poin 9 absolut lebih penting. Nah, metode ranking tersebut itu menjadikan pembuat keputusan dan menggabungkan antara pengalaman dan pengetahuan dengan cara yang alami dan intuitif. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah ketiga, perhitungan hasil. Nah, setelah membentuk matriks preferensi, proses matematis itu dimulai untuk melakukan normalisasi dan menemukan bobot prioritas pada tiap matriks. Nah, analitik hierarki proses akan menentukan berapa besar konsistensi perbandingan berpasangan tersebut dengan rasio konsistensi atau CR, konsistensi ratio, pada tiap matriks. Nah, jika konsistensi rasio itu lebih besar dari 0,10, artinya terdapat 10% peluang bahwa masing-masing elemen tidak dibandingkan dengan layak. Nah, dalam kasus ini, pembuat keputusan harus mengkaji ulang proses perbandingan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan matematis untuk mendapatkan nilai konsistensi yang lebih kecil dari 0,10. Berikutnya dilakukan perhitungan untuk semua level dan matriks perbandingan sampai pada level alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.